Indonesia tuh kan salah satu negara paling beragam di dunia. Nah, menjaga keharmonisannya itu tantangan yang luar biasa. Hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu kebijakan kunci yang dirancang untuk itu, yaitu moderasi beragama. Coba deh kita bayangin sama-sama. Di sebuah negara yang isinya macam-macam banget kayak Indonesia, gimana sih caranya menyeimbangkan keyakinan pribadi yang kita pegang teguh dengan kebutuhan untuk hidup rukun dan harmonis sama orang lain? Nah, itu dia pertanyaan inti yang coba dijawab oleh kebijakan yang akan kita bedah ini. Oke, jadi beberapa menit ke depan kita akan bahas tuntas soal ini. Kita mulai dari lurusin dulu ya kesalahpahaman yang paling umum. Habis itu kita lihat definisi resminya apa. Terus kita bedah indikatornya, gimana perannya di pemerintahan, dan yang paling penting, gimana sih contohnya di kehidupan kita sehari-hari? Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling sering banget muncul. Banyak loh yang begitu dengar istilah moderasi beragama, langsung agak khawatir gitu. Nah, yuk kita bedah bareng-bareng apa sih sebetulnya maksudnya? Jadi, bener nggak sih moderasi beragama ini artinya kita diminta buat ngurang-ngurangin keyakinan kita? Atau jadi nggak terlalu taat gitu? Ini pertanyaan yang wajar banget kok, dan jawabannya mungkin nggak seperti yang Anda bayangkan. Nah, biar kita nggak nebak-nebak, cara paling pas ya kita lihat aja langsung definisi resminya. Ini bakal jadi pondasi kita buat memahami semua konsep ini. Oke, ini dia definisi resminya, langsung dari Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023. Perhatiin deh kata kuncinya, cara pandang, sikap, dan praktek. Jadi fokusnya itu bukan pada inti ajarannya, tapi pada bagaimana cara kita menjalankannya. Tujuannya juga jelas banget, melindungi martabat manusia dan membangun kemaslahatan umum, yang semuanya harus sejalan dengan keadilan dan konstitusi negara kita. Nah, ini dia nih inti perbedaannya, penting banget buat dipahami. Ini bukan soal memoderasi Tuhan atau agamanya, tapi tentang memoderasi sikap kita sebagai umat beragama waktu berinteraksi di masyarakat. Fokusnya ada di keharmonisan bersama, bukan upaya untuk bikin semua keyakinan jadi sama. Oke, secara teori kedengarannya bagus ya. Tapi gimana caranya kita tahu kalau kebijakan ini berhasil? Nah, pemerintah udah menetapkan 4 indikator kunci yang jadi tolok ukurnya. Yuk kita lihat satu persatu. Jadi ada 4 pilar utamanya nih. Pertama, komitmen kebangsaan. Ini soal kesetiaan kita pada Indonesia. Kedua, toleransi. Kemampuan kita buat hidup bareng dengan damai sama yang berbeda. Ketiga, anti kekerasan. Jelas ya, menolak segala bentuk paksaan atas nama agama. Dan yang keempat, penerimaan terhadap tradisi. Ini artinya kita bersahabat dengan kekayaan budaya lokal kita. 4 indikator tadi itu bukan cuma wacana loh, mereka benar-benar diterapkan secara nyata, dan kita bisa lihat contohnya langsung di jantung pemerintahan itu sendiri. Nah, buat para aparatur sipil negara atau ASN, moderasi beragama ini bukan lagi pilihan, tapi sudah jadi kewajiban. Prinsip-prinsipnya itu menyatu dengan nilai inti mereka yang dikenal dengan akronim berakhlak, yang mencakup semuanya mulai dari orientasi pelayanan sampai sikap yang adaptif. Dan di sini kita bisa lihat hubungannya dengan jelas banget. Coba deh perhatiin, gimana prinsip toleransi itu nyambung sama nilai ASN harmonis. Terus, prinsip anti kekerasan didukung sama nilai loyal dan akuntabel. Ini nunjukin gimana sebuah ide besar itu bisa diterjemahkan jadi perilaku kerja sehari-hari. Oke, itu tadi kan dari sisi pemerintah. Sekarang pertanyaannya, gimana dong dengan kita-kita? Yuk, kita lihat gimana moderasi ini bisa kita terapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari lingkungan paling dekat, ya. Rumah. Mungkin ini sesederhana kita nggak mengganggu anggota keluarga yang lagi ibadah atau nawarin bantuan pas tetangga sebelah lagi merayakan hari besarnya. Tindakan-tindakan kecil kayak gini nih yang justru membangun jembatan pengertian. Kalau di sekolah, ini soal empati. Sadar diri buat nggak makan di depan teman yang lagi puasa. Atau malah berinisiatif ikut kegiatan bakti sosial bareng teman-teman dari berbagai agama. Ini cara kita menunjukkan rasa hormat lewat tindakan nyata, bukan cuma omongan. Di dunia kerja, moderasi itu kunci profesionalisme. Kita bisa pastikan rekan kerja punya waktu untuk menjalankan ibadahnya, dan yang krusial banget, jaga lisan dari candaan yang menyinggung keyakinan orang lain. Kelihatannya sepele, tapi pentingnya luar biasa. Dan di masyarakat yang lebih luas, wujudnya adalah gotong royong. Ikut bantu jaga keamanan pas ada perayaan agama lain. Dan yang terpenting, menahan diri dari fanatisme berlebihan yang bisa memecah belah kita semua. Pada akhirnya, semua ini, dari peraturan tingkat tinggi sampai tindakan kecil membantu tetangga, semuanya bermuara pada satu tujuan, Indonesia yang damai dan rukun. Setiap pilihan kita untuk bersikap moderat, sekecil apapun itu, adalah bagian dari tenunan besar kebangsaan ini.
Jadi, setelah semua ini, pertanyaan besarnya kembali lagi ke kita. Gimana caranya prinsip moderasi ini, yaitu menyeimbangkan keyakinan pribadi dengan keharmonisan bersama, bisa kita gunakan untuk membangun komunitas yang lebih kuat ya di lingkungan tempat kita tinggal? Coba direnungkan.